Bab 1246, 10 peringkat senjata Sein besar. Pikiran Kaisar bela diri Shiki benar-benar kosong. Pikirannya terus memutar ulang kejadian tadi. Bahkan setelah dia menggunakan kekuatan penuhnya dan tombak roh kuasa Royal Great miliknya melawan gadis kecil berpakaian putih yang terlihat tidak lebih dari 10 tahun, dia masih dikalahkan. Pada saat ini, dia menyadari gadis kecil berpakaian putih ini bukan hanya Kaisar Iblis, tetapi dia juga Kaisar Iblis yang lebih kuat darinya. Terlebih lagi, Kaisar Iblis ini ada di sini demi pemuda berbaju ungu itu. Apakah kamu tidak mendengar pertanyaan kakak Suenai? Ketika suara kekanak-kanakan yang dipenuhi dengan es memasuki telinga Kaisar bela diri Shiki, dia sadar kembali dan dihantam oleh kesadaran. Secara alami, dia tidak asing dengan suara ini. Itu adalah suara gadis kecil berpakaian putih yang telah mengalahkannya. Dia segera menatap gadis remaja berpakaian kuning yang berdiri di dekatnya dengan ekspresi ngeri. Hanya ketakutan yang bisa dilihat di matanya sekarang. Apa lelucon, gadis kecil berpakaian putih ini sudah jauh lebih kuat darinya. Dia sangat curiga gadis remaja berpakaian kuning yang dia panggil sebagai kakak mungkin lebih kuat darinya. Tolong katakan lagi, kata Kaisar bela diri kepada Han Suenai dengan ketakutan. Dari nada suaranya, dibandingkan dengan sikapnya yang agresif dan sombong sebelumnya, dia sepertinya telah berubah menjadi orang lain. Tentu saja, ini karena dia tidak mengetahui kekuatan gadis kecil berpakaian putih itu sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan bertindak seperti itu. Yang kuat memerintah di benua awan. Bahkan jika dia adalah Kaisar bela diri yang biasanya tinggi dan perkasa di depan seniman bela diri biasa, dia masih harus rendah hati ketika bertemu seseorang yang lebih kuat darinya. Kesulitan yang dialami Kaisar bela diri jauh dari sebanding dengan seniman bela diri biasa. Karena alasan ini, mereka akan rela melakukan segala macam hal gila untuk bertahan hidup, apalagi mengakui kekalahan. Han Suenai melirik Kaisar bela diri Shiki dengan dingin dan mengulangi kata-katanya lagi dengan kesal. Setelah mendengarnya, Kaisar bela diri tidak berani mengendur dan dengan cepat menjawab. Dia mulai menceritakan apa yang terjadi pada hari dia bertemu Duan Lingtian, bagaimana Duan Lingtian memperoleh kekuatan yang sebanding dengannya melalui tablet batu misterius dan bahkan bagaimana mereka bertarung satu sama lain. Dia tidak berani menyembunyikan apapun saat dia menceritakan kejadian itu. Dia menceritakan semuanya secara rinci, termasuk bagaimana Duan Lingtian kehilangan kewarasannya dan pergi sementara Feng Tianwu dibawa pergi oleh orang lain. Bagaimana Zhou Yi, murid langsungnya, telah menipunya sebelum dia mengambil loh batu itu bersamanya. Saat ini, dia tidak lagi peduli dengan gengsi dan citranya. Tidak ada yang lebih penting dari hidupnya. Dia tidak berani berbohong. Itu terlalu berisiko. Jika dua nona muda ini tidak senang dengan ceritanya, mereka mungkin akan membunuhnya dalam suasana hati yang buruk. Pada saat itu, apa yang diperoleh tidak akan dapat menggantikan apa yang hilang. Tablet batu, itu membuat kakak Lingtian kehilangan kewarasannya. Sambil mengerutkan kening, Han Suenai memandang Kaisar bela diri Shiki dan berkata, jelaskan tablet batu itu kepadaku sekarang. Han Suenai memiliki kecurigaan sendiri mengenai batu misterius yang bisa membuat penggunanya kehilangan kewarasan dan memiliki kekuatan yang mengerikan, tapi dia tidak sepenuhnya yakin tentang itu. Jika itu benar-benar tablet Devil Seal, maka aku khawatir Brother Lingtian berada dalam situasi yang buruk. Saat menginterogasi Kaisar bela diri Shiki, hati Han Suenai tersentak, dan dipenuhi dengan kekhawatiran. Menghadapi pertanyaan Han Suenai, Kaisar bela diri Shiki tidak berani mengendur. Dia dengan cepat menggambarkan setiap karakteristik dari loh batu yang dia tahu. Ini aneh sebenarnya, tablet batu itu tidak memiliki sudut. Itu benar-benar tablet Devil Seal. Saat Kaisar bela diri Shiki menyelesaikan kata-katanya, wajah Han Suenai berubah sedikit murung. Bagaimana ini bisa begitu kebetulan? Tablet Devil Seal secara kebetulan ada di tangan Brother Lingtian. Han Suenai masih ingat saat pertama kali datang ke benua awan bersama King Nu. Selain datang ke sini untuk bersantai dan bepergian, King Nu sebenarnya ada di sini atas perintah ayahnya untuk mencari tablet Devil Seal. Itu karena ayahnya telah menerima berita bahwa tablet segel iblis ada di benua awan, benua fana. Pada awalnya, dia mengira dia hanya seorang musafir yang lewat di benua awan, tetapi siapa yang akan pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan kakaknya Lingtian dan 3 lelaki kecil lainnya yang sangat berbakat. Karena alasan ini, dia telah membentuk ikatan yang tidak dapat dipisahkan di sini di benua awan. Waktu itu,
King Nu menghabiskan beberapa tahun mencari di setiap sudut benua awan, tapi dia masih tidak dapat menemukan tablet Devil Cell. Aku tidak percaya itu benar-benar ada di tangan Brother Ling Tian. Pada saat ini, perasaan Han Xuenai sangat rumit. Pada saat yang sama, dia juga mengkhawatirkan Duan Ling Tian. Dia tahu betul betapa mengerikannya tablet Devil Cell itu. Apakah kamu mengatakan kakakku Ling Tian pergi setelah meninggalkan tablet batu itu? Han Xuenai bertanya lagi. Ya. Kaisar bela diri Shiki tidak berani mengendur saat dia dengan cepat menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Dia tidak hanya tidak mengambil tablet batu itu, tetapi dia bahkan tidak membawa wanitanya bersamanya. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa semua yang Anda katakan itu benar? Han Xuenai tanpa sadar menyipitkan matanya saat dia menatap Kaisar bela diri Shiki. Matanya bersinar dingin. Ketika Kaisar bela diri Shiki melihat dingin di mata Han Xuenai, hatinya menjadi dingin. Dia buru-buru mengambil sumpah dan bersumpah dengan sumpah kesengsaraan, 99 kesengsaraan surgawi. Saya, Kaisar bela diri Shiki, bersumpah demi 99 kesengsaraan surgawi, jika apa yang saya katakan sebelumnya mengandung sedikit kebohongan, saya bersedia disambar petir sampai mati. Ledakan, 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 ledakan. Hanya dalam sekejap mata, 9 suara gemuruh bergema di udara, sesuai dengan sumpah marsial Emperor Shiki. Mengambil sumpah menggunakan sumpah kesengsaraan, 99 kesengsaraan surgawi, bahkan Kaisar bela diri tidak akan bisa menentangnya. Kalau tidak, dia juga akan disambar petir sampai mati. Karena Kaisar bela diri Shiki berani membuat sumpah seperti itu berarti dia tidak berbohong sebelumnya. Duan Ling Tian memang meninggalkan tablet segel iblis, dan tablet itu dicuri oleh Zhou Yi, murid langsungnya, dengan cara menipu. Feng Tianwu, di sisi lain, dibawa pergi oleh pembangkit tenaga listrik bernama Chi Huo. Setelah mengucapkan sumpahnya, Kaisar bela diri Shiki menghela nafas lega. Syukurlah dia memiliki kemampuan untuk membaca situasi dan tidak berbohong. Kalau tidak, dia tidak akan selamat. Sebaiknya kamu berdoa agar tidak terjadi apa-apa pada kakakku Ling Tian, jika tidak, aku akan memusnahkan hutan batu hilangmu sepenuhnya. Setelah melemparkan pandangan dingin ke Kaisar bela diri Shiki, tubuh Han Xuenai bergerak dan menghilang dari mata Kaisar bela diri Shiki dengan kecepatan yang sangat cepat. Dari awal hingga akhir, Martial Emperor Shiki bahkan tidak melihat dengan jelas sosok Han Xuenai sama sekali. Seperti yang diharapkan, kekuatannya memang lebih kuat dari gadis kecil berpakaian putih. Kaisar bela diri Shiki diam-diam menyeka keringat dinginnya. Pada saat yang sama, dia dengan cemas menatap gadis kecil berpakaian putih yang berdiri di dekatnya dengan cemas. Dia takut nona muda ini tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Little White mendengus dingin sebelum dia mengikuti Han Xuenai dan pergi. Baru saat itulah Kaisar bela diri Shiki menghela nafas lega seolah-olah beban telah terangkat darinya. Segera setelah itu, Little White menyusul Han Xuenai yang telah menurunkan kecepatannya sebelum bertanya, Sister Xuenai, karena dia ingin membunuh Brother sebelumnya, mengapa Anda tidak membunuhnya lebih awal? Tidakkah menurutmu lebih baik membiarkannya hidup dan membiarkan saudara Ling Tian membalaskan dendamnya? Tanya Han Xuenai. Sedikit kesadaran menghantam Little White secara instan. Kemudian, sepertinya dia mengingat sesuatu dan dia bertanya dengan cemas, tetapi, bagaimana jika kakak adalah? Little White tidak melanjutkan, tetapi artinya jelas. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Brother Ling Tian, aku akan memusnahkan seluruh hutan batu yang hilang. Tidak peduli di mana dia, Kaisar bela diri Shiki, bersembunyi, aku akan mencarinya dan membunuhnya. Kata-kata Little White seperti sekering peledakan yang sepenuhnya menyulut tong bubuk Han Xuenai ini. Aku yakin kakak akan baik-baik saja, gumam Little White. Aku juga berharap demikian. Han Xuenai mengangguk, tapi matanya dipenuhi kekhawatiran. Menurut deskripsi Kaisar bela diri Shiki, dia secara kasar dapat menebak apa yang telah dialami oleh kakaknya Ling Tian. Saudara Ling Tian telah dengan paksa menarik energi sisa jiwa dari tablet Devil Cell ke dalam tubuhnya dan menjadi iblis dalam satu gerakan. Dari sana, ia berhasil memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, setelah dia menjadi iblis, dia kehilangan kewarasannya. Saat ini, yang kuharapkan adalah ini adalah pertama kalinya dia menggunakan tablet Devil Cell. Kalau tidak, semuanya akan sangat merepotkan. Han Xuenai paling khawatir tentang ini. Ketika seseorang menggunakan tablet Devil Cell untuk pertama kalinya,
itu akan memiliki beberapa efek samping tetapi tidak sejauh itu akan mengancam hidupnya. Namun, jika seseorang terus menggunakannya, efek sampingnya akan menghabiskan nyawanya. Meskipun tubuh fisik orang itu masih hidup, paling banyak hanya cangkang kosong. Cangkang kosong yang dikendalikan oleh energi sisa jiwa dari tablet Devil Cell. Saudari Suenai, saya mendengar Anda menyebutkan tablet Devil Cell atau sesuatu sebelumnya. Mungkinkah tablet batu misterius yang disebutkan Kaisar Bela Diri Shiki adalah tablet Devil Cell yang Anda sebutkan? Segera setelah itu, Little White mengingat kata-kata Han Suenai. Meskipun dia tidak berbicara dengan keras, dia masih didengar oleh Little White. Tepat sekali, itu adalah tablet Devil Cell. Han Suenai mengangguk. Little White belajar tentang banyak hal setelah mendengarkan cerita marsial Emperor Shiki. Penasaran, dia bertanya, apa sebenarnya tablet Devil Cell itu? Bagaimana itu bisa memungkinkan Brother untuk memiliki energi yang begitu kuat dalam waktu sesingkat itu? Tidak hanya itu, efek sampingnya juga tampaknya cukup parah. Tablet Devil Cell adalah salah satu dari 10 senjata Sein Agung menurut peringkat 10 senjata Sein Great Sein Tanah Dao Marsial, Han Suenai menjelaskan. Apa? Setelah mendengar ini, Little White terkejut. Dikatakan bahwa senjata-senjata di 10 besar senjata Sein Tanah Dao Marsial Sein semuanya adalah senjata Super Sein. Mereka adalah harta yang sangat langka dan berharga. Jika orang biasa mendapatkannya, itu akan cukup baginya untuk menjelajahi tanah suci Dao Marsial dengan mudah. Petik 2. Namun, itu hanya ketika mereka didewakan. Bahkan jika senjata Sein sangat kuat, itu tidak akan dapat menampilkan kekuatannya sepenuhnya jika orang yang mengendalikannya lemah. Namun, terlepas dari tablet Devil Cell, peningkatan kekuatan ofensif yang diberikan oleh senjata Super Sein lainnya di 10 peringkat senjata Sein Agung kepada seniman bela diri jauh lebih besar daripada senjata Sein biasa, lanjut Han Suenai. Kenapa selain dari tablet Devil Cell? Bukankah tablet Devil Cell juga merupakan senjata Super Sein? Little White bertanya dengan rasa ingin tahu. Tablet Devil Cell menjadi senjata Super Sein dan terdaftar dalam 10 peringkat senjata Sein besar, bukan karena peningkatan kekuatan ofensif yang diberikannya kepada seorang seniman bela diri. Sebenarnya, peningkatan kekuatan ofensif yang diberikannya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan banyak lainnya. Senjata suci biasa. Alasan mengapa itu menjadi senjata Super Sein dan terdaftar dalam 10 peringkat senjata Sein besar adalah karena kemampuannya yang mengejutkan, itu dapat menekan penggarap iblis. Han Suenai terus menjelaskan. Ketika dia mencapai akhir kalimatnya, sedikit rasa hormat bisa terlihat di matanya. Bab 1247, Song-an. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Tablet Devil Cell selalu menjadi legenda di tanah suci Dao Marsial. Itu juga varian dalam 10 peringkat senjata Sein Agung. Jika tablet Devil Cell digunakan untuk berurusan dengan penggarap iblis, itu akan mampu menekan penggarap iblis. Itu akan menyelesaikan pekerjaan hanya dengan setengah usaha. Namun, jika tablet Devil Cell digunakan melawan marsial atau penggarap Dao biasa, itu tidak akan seefektif kebanyakan senjata Sein biasa meskipun tablet Devil Cell dapat dianggap sebagai senjata Sein ofensif. Setelah mengetahui tentang penggunaan tablet Devil Cell dari Han Suenai, Little White tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ketika dia mengetahui tentang efek samping dari tablet Devil Cell, tentang bagaimana seseorang akan kehilangan kewarasannya sepenuhnya dan menjadi zombie setelah menggunakan tablet Devil Cell beberapa kali, dia tidak bisa tidak merasa khawatir tentang Duan Lingtian. Saudari Suenai, kakak akan baik-baik saja, kan? Little White memiliki ekspresi khawatir di wajahnya, dan matanya yang besar berbinar tampak sangat menyedihkan. Jangan khawatir, diberkatilah orang-orang baik. Saudara Lingtian akan baik-baik saja. Han Suenai tersenyum saat dia meyakinkannya. Meskipun dia mengatakan kepada Little White untuk tidak khawatir, dia sebenarnya khawatir karena dia tidak tahu berapa kali kakaknya Lingtian menggunakan tablet Devil Cell. Jika dia tahu bahwa kakaknya Lingtian telah menggunakan tablet segel iblis 3 kali, dia tidak akan merasa begitu optimis. Kurung buka kurung tutup. Yang paling penting saat ini adalah menemukan Brother Lingtian, kata Han Suenai. Little White mengangguk sebelum dia dan Han Suenai melanjutkan untuk terbang ke arah di mana Kaisar Bela Diri Shiki mengatakan bahwa Duan Lingtian telah pergi. Mereka bermaksud mencari jejak Duan Lingtian untuk menemukannya. Pada saat ini, Duan Lingtian secara alami tidak menyadari bahwa seseorang mengkhawatirkannya dan mencarinya kemana-mana.
Di puncak Lingxuan, pemilihan murid dan pengikut Kaisar Bela Diri berlanjut sesuai rencana. Pemilihan murid dan pengikut Kaisar Bela Diri yang akan diadakan oleh puncak Lingxuan akan dilakukan di atas platform batu besar yang terletak di tengah gunung puncak Lingxuan. Platform batu ini sangat luas sehingga platform batu kecil yang menampung area perumahan tidak dapat dibandingkan dengan semuanya. Area yang didudukinya sangat besar. Pagi-pagi sekali, banyak orang telah muncul di atas platform batu yang luas. Mereka adalah murid dan pengikut Kaisar Bela Diri dari puncak Lingxuan atau orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dalam pemilihan murid dan pengikut Kaisar Bela Diri yang diadakan oleh puncak Lingxuan. Entah bagaimana, suasana yang awalnya berisik dan ramai berubah menjadi sangat sunyi saat sesosok muncul. Ini kakak senior Song Ting. Kakak senior Song Ting ada di sini. Setelah tenang, keributan kembali terjadi. Banyak murid dan pengikut Kaisar Bela Diri menatap orang yang datang dari jauh dengan penuh semangat. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan seolah-olah mereka baru saja melihat idola yang sangat mereka kagumi. Lagu Ting, siapa Song Ting? Dia tidak terlihat seperti orang biasa. Orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dalam pemilihan murid dan pengikut Kaisar Bela Diri tidak tahu siapa Song Ting sama sekali. Seseorang yang bisa mendapatkan rasa hormat seperti itu dari kelompok murid dan pengikut Kaisar Bela Diri secara alami akan memiliki posisi tinggi, jangan bilang dia sebenarnya salah satu dari 3 murid besar Kaisar Bela Diri di puncak Lingxuan. Seseorang berpendapat, banyak orang juga setuju dengannya. Harus begitu, meskipun kelompok orang ini setuju dengannya, mereka tidak bisa tidak bertanya kepada murid dan pengikut Kaisar Bela Diri yang berdiri di dekat mereka. Seolah-olah mereka hanya akan merasa nyaman jika mereka mendapat konfirmasi langsung. Tepat sekali, dia adalah murid kedua dari Lord Martial Emperor kami di puncak Lingxuan, Song Ting. Kakak senior Song Ting bukan hanya murid langsung Kaisar Bela Diri, tetapi dia juga salah satu dari 2 hakim agung untuk pemilihan murid dan pengikut Kaisar Bela Diri yang diadakan oleh puncak Lingxuan kita hari ini. Banyak murid dan pengikut Kaisar Bela Diri menanggapi. Meskipun mereka sudah agak menebaknya sebelumnya, setelah mereka mengkonfirmasi identitas Song Ting dengan kelompok murid dan pengikut Kaisar Bela Diri, banyak orang masih berseru kaget dengan ekspresi kekaguman di wajah mereka. Murid langsung Kaisar Bela Diri. Ini adalah orang yang mereka kagumi. Ketika Song Ting muncul, 2 orang muncul di belakangnya seperti bayangan. Lu Zong, hanya dengan pandangan sekilas, Duan Lingtian yang berdiri di tengah kerumunan segera mengidentifikasi salah satu orang yang berdiri di belakang Song Ting. Tidak lain adalah murid Kaisar Bela Diri yang mencoba berkelahi dengannya tetapi pada akhirnya digagalkan oleh Qiao Zong. Lu Zong adalah kakak kandung dari pemimpin perampok yang telah dia bunuh sebelum datang ke puncak Lingxuan. Ketika Duan Lingtian membunuh pemimpin para perampok, dia tidak tahu bahwa dia juga murid Kaisar Bela Diri. Secara alami, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan bahkan jika dia tahu. Ketika Duan Lingtian memperhatikan Lu Zong, dia juga melihatnya. Ketika Lu Zong melihat Duan Lingtian, matanya langsung memerah. Seolah-olah dia telah berubah menjadi binatang buas yang bersembunyi di kegelapan, siap menerkam dan membunuh kapan saja. Dia yang membunuh Lu Yi. Meskipun Song Ting tidak melihat ke arah Lu Zong, sepertinya dia memiliki mata di belakang kepalanya karena dia langsung menyadari ada yang tidak beres dengan Lu Zong. Dia segera melihat ke arah di mana Lu Zong melihat. Segera setelah itu, matanya tertuju pada Duan Lingtian. Ya, Lu Zong menggertakkan giginya sebagai tanggapan. Mata yang melotot ke Duan Lingtian hampir melotot keluar dari rongganya. Dia gatal untuk menelan Duan Lingtian utuh. Namun, Duan Lingtian sama sekali tidak peduli dengan Lu Zong. Dia tidak memikirkan Lu Zong. Dia menatap mata Song Ting yang juga menatapnya. Seolah-olah hal sekecil apapun akan memicu api. Namun, tidak lama setelah mata Duan Lingtian dan Song Ting bertemu, Song Ting dengan cepat menarik kembali pandangannya. Seolah-olah dia menemukannya di bawahnya untuk bertukar pandang dengan Duan Lingtian. Dia benar-benar memandang rendah Duan Lingtian. Murid langsung Kaisar Bela Diri. Tatapan Duan Lingtian mengandung petunjuk kuat tentang niat bertarung ketika dia melihat Song Ting. Sayangnya, Song Ting tidak menyadarinya. Kakak senior Zong An, kakak senior Zong An. Segera setelah itu, serangkaian sapaan sopan bergema dan menarik perhatian Duan Lingtian. Duan Lingtian menemukan seorang pemuda lain berusia 30-an sedang menuju ke sini bersama 2 pria lainnya.
Dari pertukaran kelompok murid dan pengikut Kaisar bela diri di sekitarnya, Duan Lingtian menemukan identitas pemuda itu. Zhong'an, murid langsung ketiga di bawah komando Kaisar bela diri Ling Xuan. 2 hari yang lalu, Duan Lingtian mengetahui situasi di puncak Ling Xuan dari Qiaozong. Dia tahu bahwa Ling Xuan Peak dibagi menjadi 2 faksi. Kedua faksi ini dipimpin oleh 2 murid langsung Kaisar bela diri di bawah komando Kaisar bela diri Ling Xuan. Hari ini, dia akhirnya melihat para pemimpin kedua faksi. Song Ting, murid langsung kedua Kaisar bela diri. Zhong'an, murid langsung ketiga Kaisar bela diri. Awalnya, saya pikir yang bernama Yang Hui adalah murid langsung Kaisar bela diri kedua atau ketiga, tapi sepertinya saya salah. Sebuah siluet muncul di benak Duan Lingtian. Adegan pemuda yang menggunakan energi spiritualnya untuk menggunakan pedang di puncak Ling Xuan Peak masih jelas di benaknya. Jangan bilang Yang Hui sebenarnya adalah murid langsung pertama Kaisar bela diri yang selalu merahasiakan gerakannya dan keberadaannya seperti Kaisar bela diri Ling Xuan menurut Qiaozong. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menganggapnya masuk akal. Bab 1248, Seleksi Pertama. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Duan Lingtian. Segera setelah itu, suara yang familiar terdengar di telinga Duan Lingtian. Dia tidak perlu melihat, dia tahu siapa pemilik suara itu. Tidak lain adalah Namong Yi yang datang ke puncak Ling Xuan untuk berpartisipasi dalam pemilihan murid dan pengikut Kaisar bela diri. Ada 2 suara samar angin bersiul mendekatinya. Dia bisa dengan mudah menebak bahwa Namong Chen juga bersama Namong Yi. Anda di sini. Duan Lingtian sedikit mengangguk. Setelah Namong Yi muncul di belakang Duan Lingtian, tatapannya tanpa sadar mendarat pada Lu Zong yang berdiri di belakang Song Ting di kejauhan. Dia bertanya dengan ketakutan dalam suaranya, Duan Lingtian, apakah Lu Zong mencarimu? Iya, dia melakukannya. Duan Lingtian mengangguk sebagai jawaban atas pertanyaan Namong Yi. Apakah kamu memenangkannya? Namong Yi bertanya, terkejut. Kami tidak bertarung. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Meskipun Lu Zong memang mencarinya, dia tidak menyerangnya semua. Karena alasan ini, tidak ada pemenang atau pecundang. Tidak bertarung. Namong Yi terkejut. Faktanya, ketika Lu Zong datang untuk menemukannya, dia sangat marah. Jika bukan karena Lu Zong mewaspadai fakta bahwa dia adalah peserta pemilihan murid dan pengikut Kaisar bela diri dan dia bukan pembunuh yang sebenarnya, Lu Zong akan langsung menyerangnya. Duan Lingtian, di sisi lain, berbeda. Adik laki-laki Lu Zong telah meninggal langsung di tangan Duan Lingtian. Benar, Lu Zong tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Apakah kamu percaya diri untuk melawannya? Namong Yi tidak menanyakan alasannya, dia lebih ingin tahu tentang masalah ini. Meskipun Duan Lingtian telah membunuh Lu Yi, adik laki-laki Lu Zong yang merupakan murid Kaisar bela diri, serangannya saat itu tiba-tiba dan mengejutkan lawannya. Jika Lu Yi sudah siap, hampir tidak mungkin bagi Duan Lingtian untuk membunuhnya. Bagaimanapun, basis kultivasi Duan Lingtian terlalu rendah. Peningkatan kekuatan yang bisa diberikan oleh senjata rohnya terlalu terbatas. Lu Yi telah meninggal karena kecerobohannya sendiri. Jika itu Duan Lingtian dari 6 bulan yang lalu, Namong Yi yakin dia tidak akan menang jika dia melawan Lu Zong, murid Kaisar bela diri, yang lebih kuat dari adiknya, Lu Yi. Di antara semua murid Kaisar bela diri, kekuatannya berada di 3 besar. Namun, 6 bulan telah berlalu. Dia tidak tahu berapa banyak Duan Lingtian telah meningkatkan basis kultivasinya. Karena alasan ini, dia tidak sembarangan mengambil kesimpulan. Lagi pula, Duan Lingtian hanya butuh sebulan untuk mengembalikan basis kultivasinya ke tahap interpretasi Void tingkat pertama dari tahap pembentukan inti tingkat pertama sebelumnya. 6 bulan telah berlalu, berapa banyak Duan Lingtian memulihkan basis kultivasinya? Dia tidak punya petunjuk sama sekali. Percaya diri. Ketika Duan Lingtian mendengar pertanyaan Namong Yi, dia tertegun sejenak sebelum dia tersenyum tipis. Senyumnya begitu misterius sehingga membuat Namong Yi semakin penasaran. Namong Yi tidak bisa menahan rasa penasarannya dan bertanya lagi, apa? Anda percaya diri? Namun, Duan Lingtian masih tidak menjawabnya, membuatnya merasa sedikit frustrasi. Di kejauhan, Song Ting dan Zhong'an, murid langsung kedua dan ketiga Kaisar bela diri di puncak Ling Xuan, berkumpul bersama. Ini adalah tanda bahwa pemilihan murid Kaisar bela diri dan pengikut puncak Ling Xuan akan segera dimulai.
Song Ting dan Zhong An adalah dua hakim agung untuk pemilihan murid dan pengikut Kaisar Bela Diri hari ini. Tentu saja, selain keduanya yang menjadi hakim, ada kelompok lain dari murid Kaisar Bela Diri yang akan bekerja sama dengan mereka dalam pemilihan murid dan pengikut Kaisar Bela Diri. Sebagai pengawas hari ini, kelompok murid Kaisar Bela Diri akan mengawasi pemilihan hari ini. Kakak junior ketiga, sudah lama sejak terakhir kali aku melihatmu, Song Ting menyapa Zhong An sambil tersenyum. Mereka yang tidak tahu lebih baik akan benar-benar berpikir bahwa dia dan Zhong An memiliki hubungan persaudaraan yang baik satu sama lain. Bagaimanapun, mereka berdua adalah murid dari master yang sama. Itu benar, sudah lama sekali, kakak kedua, jawab Zhong An lemah. Senyum juga terlihat di wajahnya. Namun, senyum itu tidak mencapai matanya. Sebuah tanda permusuhan bersinar di kedalaman kedua mata mereka. Karena kita berdua di sini, haruskah kita memulai pemilihan murid dan pengikut Kaisar Bela Diri? Song Ting bertanya. Ya, mari kita mulai. Zhong An mengangguk. Dia melirik ke sekeliling sebelum mengumumkan dengan keras, semua seniman bela diri yang berpartisipasi dalam pemilihan murid dan pengikut Kaisar Bela Diri hari ini, turun ke platform batu di bawah. Seleksi pertama akan dimulai dalam 15 menit. Saat kata-kata Zhong An menyebar, sekelompok orang turun satu demi satu seperti pangsit yang dijatuhkan di atas platform batu yang luas. Duan Lingtian dan saudara-saudara Namong tidak bergabung dengan kerumunan. Hanya sampai kerumunan yang turun mulai menipis, mereka turun. Mereka mendarat di sisi platform batu dengan kuat dan menunggu pemilihan murid dan pengikut Kaisar Bela Diri dimulai. Tidak lama setelah Duan Lingtian dan dua lainnya mendarat, sebuah suara yang mengganggu bergema di udara. Suaranya dipenuhi dengan ejekan. Tes-tes, Namong Chen, mereka temanmu. Seorang pria parubaya yang mengenakan jubah perak muncul di depan mereka bertiga. Dari awal hingga akhir, dia tidak melihat Namong Chen sama sekali. Tatapannya tertuju pada Duan Lingtian dan Namong Yi sebagai gantinya. Saya belum pernah melihat mereka berdua sebelumnya. Saya kira ini berarti basis kultivasi mereka harus di bawah tahap marsial monark tingkat ke-7 ya. Senyum mengejek muncul di wajah pria parubaya berjubah perak itu ketika dia mencapai akhir kalimatnya. Berdasarkan kata-katanya, jelas bahwa dia telah tinggal di tempat yang sama dengan Namong Chen untuk kultivasinya selama 6 bulan ini. Ketika Duan Lingtian dan dua lainnya pertama kali tiba di puncak Lingxuan, masing-masing dari mereka telah diatur untuk tinggal di tempat budidaya yang berbeda. Duan Lingtian, yang basis kultivasinya di bawah tahap marsial monark tingkat ke-4, ditugaskan ke satu tempat. Namong Yi, yang basis kultivasinya berada di atas tingkat ke-4 tetapi di bawah tahap Raja Bela Diri tingkat ke-7, telah ditugaskan ke tempat lain. Dan Namong Chen, yang basis kultivasinya berada di atas tahap Raja Bela Diri tingkat ke-7, telah ditugaskan ke tempat lain yang jauh dari Duan Lingtian dan Namong Yi. Karena pria parubaya berjubah perak itu ditugaskan ke tempat yang sama dengan Namong Chen, itu berarti bahwa basis kultivasinya berada di tahap marsial monark tingkat ke-7 6 bulan lalu. Terlebih lagi, karena dia berani mengabaikan Namong Chen sedemikian rupa dan secara terang-terangan memprovokasi Duan Lingtian dan Namong Yi di depannya, itu berarti dia tidak takut padanya. Kekuatannya setidaknya harus setara dengan Namong Chen atau dia mungkin lebih kuat. Namong Chen yang biasanya tidak banyak bicara memiliki ekspresi menyendiri di wajahnya saat dia menggeram keras, enyahlah. Ketika Namong Chen menggeram pada pria parubaya berjubah perak, wajahnya langsung berubah muram. Dia memelototi Namong Chen dan membentak dengan keras, Namong Chen, semoga tidak ada temanmu yang menghadapiku dalam pemilihan nanti, jika tidak, aku akan mengalahkan mereka sampai mati sampai mereka bahkan tidak memiliki tubuh utuh untuk dikuburkan. Mata tajam pria parubaya berjubah perak bersinar seolah-olah dia akan melahap seseorang ketika dia mencapai akhir kalimatnya. Yah, kita harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk mengalahkan kami sampai tidak ada mayat yang tersisa untuk dikubur. Namong Yi yang awalnya tidak mengerti mendengus ketika mendengar kata-kata pria parubaya berjubah perak itu. Hanya Duan Lingtian yang tetap diam dari awal hingga akhir. Dia hanya melirik dingin pada pria parubaya berjubah perak sebelum menarik kembali tatapannya. Niat membunuh yang tidak mencolok muncul di kedalaman matanya. Kamu akan segera mengetahui apakah aku memiliki kemampuan itu atau tidak. Bahkan Namong Chen tidak berani menjamin bahwa dia bisa memenangkanku, apalagi anak kecil sepertimu yang bahkan belum memasuki tahap marsial monark tingkat ke-7. Jika aku ingin membunuhmu, itu akan semudah menginjak semut.
Setelah mendengar kata-kata Namong Yi, pria parubaya berjubah perak itu terus mengejeknya. Akhirnya, dia pergi di bawah tatapan marah Namong Yi dan berdiri di samping. Namong Yi menarik pandangannya dan langsung menatap Namong Chen sebelum dia bertanya, "Namong Chen, kamu tidak bisa mengalahkannya." "Kami sangat cocok," jawab Namong Chen acuh tak acuh, pendiam seperti biasa. Tidak heran dia sangat marah dan berani memprovokasimu, Duan Lingtian, dan aku. Namong Yi mendengus. Namun, tidak apa-apa baginya untuk memprovokasi Anda dan saya, tetapi beraninya dia memprovokasi Duan Lingtian. Dia benar-benar ingin mati. Ketika Namong Yi mencapai akhir kalimatnya, dia memandang Duan Lingtian dan melihat bahwa Duan Lingtian tenang. Seolah-olah dia tidak marah dengan provokasi pria parubaya berjubah perak itu. Namong Yi segera merasa sedikit kecewa. Bagi Duan Lingtian, insiden dengan pria parubaya berjubah perak hanyalah masalah kecil. Dia sudah melupakannya dengan cepat. 15 menit berlalu dengan cepat. 15 menit telah berlalu. Seleksi pertama akan segera dimulai, aku penasaran seperti apa jadinya. Kami akan segera mengetahuinya. Banyak orang berbisik satu sama lain. Mereka gugup dan penuh dengan antisipasi sehubungan dengan pemilihan murid dan pengikut Kaisar Bela Diri. Tidak lebih dari 10 orang, termasuk Duan Lingtian, yang bisa tetap tenang. Bahkan Namong Yi tampak murung saat dia menunggu dengan penuh perhatian untuk putaran pertama pemilihan murid dan pengikut Kaisar Bela Diri dimulai. Di bawah pengawasan yang lain, Song Ting dan Zhong An terbang pada saat yang sama dan tiba di langit di atas Duan Lingtian dan yang lainnya. Mereka tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama saat mereka melayang di udara. Apa yang sedang terjadi? Apa yang mereka coba lakukan sekarang? Ketika kerumunan masih bingung dengan situasinya, Song Ting dan Zhong An akhirnya bergerak. Tubuh mereka bergerak sedikit, dan gelombang aura yang luar biasa keluar dari tubuh mereka. Aura milik pembangkit tenaga listrik yang telah mencapai puncak tahap martial monark menyebar ke arah Duan Lingtian dan yang lainnya. Itu bukan hanya masalah 1+1 ketika aura dari dua pembangkit tenaga listrik yang telah mencapai puncak tahap martial monark bergabung. Aura menyelimuti tanah, semua orang menjadi goyah selain Duan Lingtian dan beberapa lusin orang. Ledakan. Segera setelah itu, beberapa orang tidak tahan lagi. Dengan membanting, mereka jatuh ke tanah dengan punggung mereka, dan wajah mereka benar-benar muram. Ledakan, ledakan, ledakan. Detik berikutnya, semakin banyak orang jatuh. Orang-orang yang jatuh lebih dulu sebagian besar berasal dari tempat kultivasi yang sama dengan Duan Lingtian. Mereka semua adalah seniman bela diri di bawah tahap martial monark tingkat keempat. Mereka tidak bisa menahan aura dari dua pembangkit tenaga listrik yang telah mencapai puncak tahap martial monark yang menyelimuti mereka. Segera setelah itu, selain Duan Lingtian, semua orang dari tempat kultivasi yang sama dengannya selama 6 bulan terakhir jatuh ke tanah. Mereka semua tersingkir. Mereka semua sampah. Song Ting mendengus jijik saat dia melihat pemandangan dari atas. Ini juga karena puncak Lingsuan kami tidak menetapkan persyaratan untuk peserta pemilihan murid dan pengikut Kaisar Bela Diri kali ini. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi sama sekali. Namun, sepertinya mereka telah menggigit lebih dari yang bisa mereka kunyah bahkan jika mereka berhasil datang ke sini. Zhong An menimpali dengan acuh tak acuh. Dia tidak merasa terkejut ketika dia melihat pemandangan di bawahnya. Dengan kekuatan yang lemah ini, kalian semua ingin menjadi murid dan pengikut Kaisar Bela Diri di puncak Lingsuan kita. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Banyak murid dan pengikut Kaisar Bela Diri puncak Lingsuan yang menonton dari langit menyeringai menghina. Bab 1249, Formasi Tangga Gravitasi. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Semua seniman bela diri di bawah tahap martial monark tingkat keempat segera jatuh ke tanah. Mereka tidak bisa lagi bangun. Adapun seniman bela diri yang tersisa di atas tahap martial monark tingkat keempat, bahkan yang terlemah pun mampu menahan aura Song Ting dan Zhong An meskipun dengan susah payah. Secara alami, mereka semua tampak menyedihkan. Beberapa saat kemudian, Song Ting dan Zhong An akhirnya menarik aura mereka. Melihat kerumunan yang duduk di tanah, Song Ting berteriak dengan dingin, "Buang sampah ini. Apakah Anda pikir ada orang yang bisa bergabung dengan puncak Lingsuan kami begitu saja?" Petik 2. Saat kata-kata Song Ting keluar dari mulutnya,
Sekelompok pengikut Kaisar bela diri yang telah menunggu segera bertindak dan membawa orang-orang yang telah jatuh ke tanah pergi. Hanya sekelompok orang dengan kekuatan luar biasa, termasuk Duan Lingtian, yang tersisa di platform batu yang luas. Seleksi pertama telah berakhir. Kami akan segera memulai seleksi kedua, Zhong An berkata dengan kecepatan yang tidak terburu-buru atau lambat ketika dia melihat orang-orang yang telah lulus seleksi pertama. Detik berikutnya, Origin energi memenuhi langit hanya dengan mengangkat tangannya. Pada saat ini, langit bergetar, dan riak mulai menyebar seketika. Seperti batu yang dilemparkan ke danau yang tenang, riak terus menyebar tanpa henti. Formasi prasasti. Pada saat yang sama, semua orang yang hadir di tempat kejadian dapat merasakan aura formasi prasasti yang kaya secara instan. Mereka tahu Zhong An telah mengaktifkan formasi prasasti. Di antara kerumunan orang yang lulus seleksi pertama, ada beberapa orang, termasuk Duan Lingtian, yang tidak terkejut dengan ini. Ini karena mereka sudah menyadari ada formasi prasasti yang tersembunyi di sini. Formasi prasasti ini sangat luar biasa. Itu secara pribadi didirikan oleh Master Prasasti di tahap Kaisar bela diri atau di atasnya. Kecuali jika seseorang adalah Master Prasasti juga, seseorang tidak akan tahu tentang ini. Di bawah pengawasan yang lain, formasi prasasti diaktifkan, dan sebuah silinder tembus pandang muncul di langit. Dari atas hingga bawah, silinder itu tampak berongga seolah-olah orang bisa dengan mudah melewatinya. Silinder itu panjangnya sekitar 100 meter. Ruang di dalamnya bisa menampung sekitar 10 orang dewasa di setiap pesawat. Akan sangat ramai jika lebih dari itu. Selain itu, silinder tembus pandang dipisahkan menjadi 7 warna berbeda. 7 warna itu adalah warna pelangi: merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Formasi tangga gravitasi. Duan Lingtian mengidentifikasi formasi prasasti hanya dengan melirik silinder. Dia tidak asing dengan formasi prasasti ini. Dia memiliki catatan formasi prasasti ini di benaknya. Formasi tangga gravitasi adalah formasi prasasti yang hanya bisa ditulis dan dibuat oleh Master Prasasti di tahap Kaisar bela diri atau di atasnya. Itu bukan formasi prasasti ofensif atau defensif. Jika seseorang benar-benar harus memberi label padanya, maka itu bisa dikategorikan sebagai formasi prasasti bantu. Formasi tangga gravitasi terutama dibentuk menggunakan sejumlah fragmen kedalaman bumi dan sejumlah besar batu asal kelas tertinggi bersama dengan bahan lainnya. Itu akan membentuk tangga gravitasi setelah diaktifkan. Silinder di depan mata semua orang adalah tangga gravitasi. Dari bawah ke atas, ia memiliki 7 warna. Warnanya merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. 7 warna pelangi mewakili gaya gravitasi yang berbeda di tangga gravitasi. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup, mustahil bagi seseorang untuk menaiki tangga gravitasi. Itu karena semakin tinggi tangga gravitasi, gaya gravitasi akan menjadi lebih mengerikan. Ini adalah formasi tangga gravitasi. Pada saat ini, Zhong An mulai memperkenalkan formasi tangga gravitasi. Penjelasannya mirip dengan informasi di benak Duan Lingtian. Jadi ini formasi tangga gravitasi yang legendaris. Dikatakan bahwa hanya Raja Bela Diri terkuat yang dapat berhasil memanjat tangga gravitasi yang dibentuk oleh formasi tangga gravitasi. Sangat sulit bagi Raja Bela Diri biasa untuk melewati ini. Aku pernah mendengar itu sebelumnya. Namun, kami pasti bisa melakukannya sebagai murid Kaisar Bela Diri di puncak Lingxuan. Jangankan murid Kaisar Bela Diri, tidak akan sulit bahkan bagi kita pengikut Kaisar Bela Diri untuk melakukannya. Kelompok murid dan pengikut Kaisar Bela Diri mengubur kepala mereka bersama dalam diskusi. Masing-masing dari mereka yakin dengan kekuatan mereka sendiri. Tentu saja, ini karena mereka pernah mendengar tentang formasi tangga gravitasi sebelumnya. Formasi tangga gravitasi, jika kita tidak memiliki basis kultivasi di tahap martial monarch tingkat ke-7 atau di atasnya, kemungkinan besar tidak mungkin kita lewati. Banyak orang menghela nafas. Belum tentu, siapa tahu, seorang martial monarch tingkat ke-6 mungkin hanya bisa melewati tangga gravitasi ini dengan bantuan berbagai kedalaman yang jauh melebihi basis kultivasinya. Oh ya, itu mungkin juga. Kelompok murid dan pengikut Kaisar Bela Diri mempelajari Duan Lingtian dan yang lainnya dengan penuh minat. Mereka menantikan untuk melihat mereka memasuki tangga gravitasi. Mereka ingin melihat berapa banyak orang yang bisa menaiki tangga gravitasi.
Sulit bagi seseorang yang basis kultivasinya lebih rendah dari tahap martial monark tingkat ke-7 untuk menaiki tangga gravitasi. Wajah Namong Yi sedikit murung ketika dia melihat tangga gravitasi di langit. Namun, sedikit antisipasi bersinar di kedalaman matanya. Biasanya, akan sulit bagi seorang seniman bela diri di bawah tahap martial monark tingkat ke-7 untuk mendakinya, tapi, jika Anda sangat bertekad dan memiliki kedalaman yang jauh melampaui basis kultivasi Anda akan memiliki kesempatan untuk lulus tahap ini, kata Duan Lingtian. Ada catatan rinci tentang formasi tangga gravitasi dalam ingatannya. Dia percaya bahwa selama basis kultivasinya membuat terobosan ke tahap kaisar bela diri, bersama dengan pesan yang akrab namun aneh dalam ingatannya, dia akan dapat menuliskan dan mengatur formasi tangga gravitasi sendiri jika dia memiliki cukup bahan. Tangga gravitasi adalah pilihan kedua untuk kalian semua hari ini, hanya mereka yang bisa melewati babak ini yang akan diizinkan masuk ke babak berikutnya. Zhong An terus mengumumkan saat dia melihat Duan Lingtian dan yang lainnya. Mereka yang memasuki babak berikutnya akan menjadi pengikut kaisar bela diri dari puncak Lingsuan kami, bahkan jika Anda tidak lulus seleksi ketiga, Anda masih dapat tetap berada di puncak Lingsuan kami sebagai pengikut kaisar bela diri, Song Ting menimpali. Setelah itu, terlepas dari Duan Lingtian, mata semua orang di platform batu yang luas segera menjadi cerah. Bahkan Namong Chen yang biasanya menyendiri dan pendiam tidak terkecuali. Yi kecil, aku akan membalaskan dendammu segera, kamu bisa berhenti dan beristirahat sebentar di dunia lain dan menunggu musuh yang membunuhmu ini. Pada saat itu, Anda bisa memberinya pukulan yang bagus. Di kejauhan, Lu Zong memelototi Duan Lingtian dengan kebencian. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak berani mengganggu pemilihan murid dan pengikut kaisar bela diri hari ini, dia akan lama bergerak dan membunuh musuh yang membunuh adiknya. Menurutnya, dia akan segera bisa membalaskan dendam saudaranya secara pribadi. Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton segera. Seorang lelaki tua berdiri di sisi lain saat dia melihat Lu Zong. Senyum tipis bisa terlihat bermain di sudut mulutnya. Qiao Zong, pertunjukan apa yang bagus? Pria tua lain di sampingnya bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu akan segera mengetahuinya, pria tua bernama Qiao Zong menjawab dengan santai sambil tersenyum. Qiao Zong adalah orang tua yang membawa Duan Lingtian ke tempat kultivasinya 6 bulan lalu. Pada saat itu, dialah yang memblokir Lu Zong ketika dia mencoba berkelahi dengan Duan Lingtian. Dia juga seorang murid kaisar bela diri di puncak Lingsuan. Namun, tidak seperti Lu Zong, dia adalah anggota dari Zhong'an, faksi murid langsung ketiga kaisar bela diri. Selama kita lulus seleksi ini, kita akan bisa menjadi pengikut kaisar bela diri. Mata orang-orang di platform batu yang luas menjadi cerah. Mereka tahu betul bahwa hampir tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi murid kaisar bela diri dengan kekuatan yang mereka miliki saat ini. Karena alasan ini, mereka hanya bisa puas dengan yang terbaik kedua dan menjadi pengikut kaisar bela diri. Selama mereka menjadi pengikut kaisar bela diri, mereka akan dapat tinggal di puncak Lingsuan dan menikmati sumber daya budidaya di sini. Selain itu, pengikut kaisar bela diri masih memiliki kesempatan untuk dipromosikan menjadi murid kaisar bela diri begitu mereka menjadi kuat. Mereka bahkan mungkin menjadi murid langsung kaisar bela diri jika mereka menarik perhatian kaisar bela diri Lingsuan. Seleksi kedua akan dimulai sekarang, 10 dari kalian akan membentuk kelompok dan memasuki tangga gravitasi dari bawah. Siapapun yang keluar di atas akan dianggap lolos seleksi kedua, kata Song Ting, suaranya bergema keras di langit. Setelah kata-kata Song Ting keluar dari mulutnya, tidak ada seorang pun, termasuk Duan Lingtian, yang bergerak. Tidak ada yang mau keluar duluan dan menjadi tikus lab. Ketika Song Ting melihat ini, wajahnya berubah murung. Dia bertanya dengan cemberut, apakah kalian semua menyerah? Baru kemudian seseorang mulai bergerak. Satu demi satu, mereka naik ke langit. Dalam rentang 10 napas, sekelompok 10 akhirnya terbentuk saat mereka berdiri di bawah tangga gravitasi. Duan Lingtian melirik mereka dan menemukan tidak satu pun dari 10 orang berada di tahap martial monark tingkat ke-7 atau lebih tinggi. Akan sulit bagi orang-orang ini untuk melewati tangga gravitasi, pikirnya dalam hati. Dia sangat akrab dengan formasi tangga gravitasi. Secara alami, dia juga akrab dengan tangga gravitasi. Hampir tidak mungkin bagi seorang seniman bela diri biasa di tingkat ke-7 martial monarch stage atau di bawahnya untuk berhasil menaiki tangga gravitasi. Tentu saja,
Itu hanya untuk seniman bela diri biasa di tingkat ke-7 Martial Monarch Stage atau di bawahnya. Jika seniman bela diri di tahap Martial Monarch tingkat ke-7 atau di bawahnya kuat dan telah memahami kedalaman yang kuat, tidak akan sulit bagi mereka untuk menaiki tangga gravitasi. Ambil contoh Duan Lingtian saat ini. Meskipun dia bukan seorang seniman bela diri di atas tahap Raja Bela Diri tingkat ke-7, masih mudah baginya untuk menaiki tangga gravitasi karena kedalaman yang dia pahami sangat kuat. Ketika Song Ting melihat 10 orang berdiri di pintu masuk bawah tangga gravitasi, wajahnya berubah sedikit lebih hangat, dan dia berkata dengan santai, "Masuk." Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, 10 orang yang berdiri di pintu masuk tangga gravitasi mulai bergerak. Satu persatu, mereka bergegas ke tangga gravitasi. Tubuh mereka awalnya secepat kilat. Namun, mereka secara bertahap melambat setelah memasuki tangga gravitasi. Semakin tinggi tangga, di mana itu lebih dekat ke zona ungu, semakin kuat gaya gravitasinya. Sebaliknya, semakin rendah tangga, yang lebih dekat ke zona merah, semakin lemah gaya gravitasinya. Setelah 10 dari mereka melepaskan semua energi mereka dan memasuki tangga gravitasi dengan paksa, mereka berhasil melewati zona merah, oranye, kuning, dan hijau meskipun kecepatan mereka semakin lambat. Ketika mereka mencapai zona biru, gerakan mereka mulai melambat secara drastis. Sepertinya sulit bagi mereka untuk terus bergerak ke atas. Ke-10 dari mereka terjebak di zona biru di tangga gravitasi. Hanya ada zona nila dan ungu yang tersisa di tangga gravitasi di atas zona biru. Begitu mereka berhasil melewati zona ungu, mereka akan dianggap melewati tangga gravitasi. Bab 1250, bertaruh dengan nyawa seseorang. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Semua orang yang hadir di tempat kejadian menatap 10 orang di tangga gravitasi dengan konsentrasi penuh. Setelah 10 dari mereka mencapai zona biru tangga gravitasi, setiap langkah menjadi sulit bagi mereka. Setiap langkah yang mereka ambil sangat sulit sehingga sepertinya tidak mungkin bagi mereka untuk melewatinya. Hanya sedikit lagi sebelum orang itu berhasil melewatinya. Segera setelah itu, semua orang yang hadir di tempat kejadian memperhatikan seorang pria yang hampir melewati zona biru untuk memasuki zona nila. Begitu dia memasuki zona nila, dia hanya perlu melewati zona ungu sebelum dia dianggap melewati seluruh tangga gravitasi. Alasan orang ini hampir keluar dari zona biru adalah karena fakta bahwa dia menggunakan senjata rohnya, di atas energi asal dan kedalaman yang dia lepaskan, untuk menahan gaya gravitasi yang besar. Kedua tangannya terangkat di atas kepalanya saat dia memegang pedang roh dengan erat di tangannya. Energi asal di tubuhnya yang telah bergabung dengan banyak kedalaman membuatnya tampak seperti dia telah berubah menjadi pedang raksasa. Pedang ini memiliki ujung yang mengarah ke atas saat dia melakukan semua yang dia bisa untuk menghilangkan aliran gaya gravitasi yang tidak terputus di dalam tangga gravitasi untuk membantu mengurangi tekanan. Suara mendesing. Pada saat yang sama, dia mengandalkan kekuatannya untuk terbang ke langit dan memasuki zona nila tangga gravitasi dalam satu napas. Sama seperti mata semua orang menjadi cerah karena mereka pikir pria ini memiliki kesempatan untuk melewati tangga gravitasi. Ledakan. Zona nila tangga gravitasi tiba-tiba melepaskan gaya gravitasi yang bahkan lebih kuat. Itu menabrak pria itu, menyebabkan dia jatuh seperti anak panah yang meninggalkan busurnya. Muntah. Di bawah pengawasan orang lain, pria itu memuntahkan seteguk darah sebelum dia dikirim terbang oleh gaya gravitasi, menyebabkan dia kehilangan kesempatan untuk menjadi murid atau pengikut Kaisar Bela Diri. Aku terlalu ceroboh. Setelah dia dikirim terbang, dia menghela nafas dan menyeka darah dari mulutnya. Dia pergi dengan tenang setelah itu. Justru karena dia senang telah berhasil masuk ke zona nila tangga gravitasi sehingga dia menjadi ceroboh. Itu mengakibatkan dia dikirim terbang oleh gaya gravitasi tangga gravitasi. Kalau tidak, dia tidak akan begitu menyedihkan bahkan jika dia tidak berhasil memasuki zona ungu tangga gravitasi. Meskipun dia tersingkir oleh tangga gravitasi, dia menjadi contoh bagi orang-orang setelahnya. Berdasarkan pengalamannya, yang lain belajar bahwa mereka dapat menggunakan senjata roh mereka untuk menghilangkan aliran gaya gravitasi yang tidak terputus di dalam tangga gravitasi. 9 orang yang tersisa mengeluarkan senjata roh mereka satu demi satu. Dengan bantuan kekuatan dari senjata roh mereka, mereka mampu mencapai zona nila tangga gravitasi. Berbeda dengan pria lain yang ceroboh, mereka maju perlahan,
memastikan langkah mereka kokoh dan berhasil menahan gaya gravitasi di zona nila. Duan Lingtian, mereka berhasil mencapai zona nila. Apa menurutmu mereka akan bisa mencapai zona ungu dan berhasil melewati tangga gravitasi? Sebuah suara tiba-tiba bergema di telinga Duan Lingtian. Itu adalah Namong Yi. Setelah Duan Lingtian, yang mengawasi situasi di dalam tangga gravitasi, mendengar pertanyaan Namong Yi, dia menjawab, mereka tidak akan bisa melewati tangga gravitasi, adapun pergi ke zona ungu, ya, mungkin salah satunya bisa. Ada satu di antara 9 yang tersisa yang cukup kuat. Dia bisa dianggap sebagai yang terbaik di antara seniman bela diri tingkat ke-6 Martial Monarch Stage. Hanya satu orang yang akan sampai ke zona ungu. Tidak ada yang bisa melewati tangga gravitasi. Wajah Namong Yi berubah murung ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia memiliki kesan tentang 10 orang yang memasuki tangga gravitasi. Mereka semua adalah orang-orang dari tempat kultivasi yang sama dengannya dalam 6 bulan terakhir. Mereka semua di atas tingkat ke-4 tetapi di bawah tingkat ke-7 Martial Monarch Stage. Beberapa dari orang-orang ini bahkan lebih kuat darinya. Lalu, apakah ini berarti aku tidak punya harapan untuk melewati tangga gravitasi? Wajah Namong Yi berubah murung. Keputusasaan bisa dilihat di kedalaman matanya. Segera setelah itu, orang lain dikirim terbang dari dalam tangga gravitasi. Orang ini sebenarnya ingin mengandalkan senjata roh di tangannya dan menyerbu ke zona ungu tangga gravitasi dengan paksa dalam satu napas. Namun, begitu senjata roh di tangannya menyentuh zona ungu, itu memicu gaya gravitasi yang lebih kuat yang membuatnya terbang. Setelah dia dikirim terbang oleh tangga gravitasi, dia menghela nafas. Dia pergi dalam keadaan linglung, sedikit babak belur. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang tersingkir. Pada akhirnya, hanya satu orang yang tersisa. Dia juga orang yang Duan Lingtian memiliki kesan yang lebih baik. Orang ini secara paksa masuk ke zona ungu tangga gravitasi dengan bantuan senjata rohnya dan memasukinya sepenuhnya. Ketika kebanyakan orang mengira dia akan melewati tangga gravitasi, dia dikirim terbang ke bawah. Tubuhnya terbanting ke platform batu yang luas dengan bang yang keras. Pada saat dia berdiri, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Penampilannya menyedihkan. Sebelum dia meninggalkan platform batu yang luas, dia mengumumkan kepada orang banyak, saya memberi Anda semua nasihat. Jika basis kultivasi Anda tidak pada tahap Martial Monarch tingkat ke-7 atau lebih tinggi, lebih baik tidak melebih-lebihkan kekuatan Anda. Kata-katanya meninggalkan bayangan gelap di hati banyak orang. Orang-orang ini semua berada di bawah tahap Martial Monarch tingkat ke-7, termasuk Namong Yi. Satu-satunya pengecualian adalah Duan Lingtian. Anda tidak memiliki basis kultivasi di tahap Martial Monarch tingkat ke-7 ke atas, namun, Anda masih bermimpi menjadi murid atau pengikut Kaisar bela diri di puncak Lingxuan. Kalian benar-benar melebih-lebihkan diri sendiri. Pada saat ini, dengusan menghina memecah kesunyian di platform batu yang luas. Itu adalah pria parubaya berjubah perak yang telah memprovokasi Duan Lingtian dan dua lainnya sebelumnya. Banyak orang, termasuk Namong Yi, marah ketika Duan Lingtian tiba-tiba berkata dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat, bau sekali, mulut siapa yang bau sekali. Set, hahaha, benar-benar bau, aku juga bisa menciumnya. Seluruh tempat terdiam sesaat sebelum orang-orang tertawa terbahak-bahak setelah mereka sadar kembali. Kelompok seniman bela diri di bawah tahap Raja Bela Diri tingkat ke-7, termasuk Namong Yi, tertawa sambil terus bercanda, melepaskan amarah mereka sepuasnya. Anak laki-laki, kamu akan mati. Pria parubaya berjubah perak itu akhirnya tersentak kembali ke dunia nyata. Matanya dingin saat dia menatap Duan Lingtian. Jika bukan karena fakta bahwa ini bukan tempat dia diizinkan untuk membuat kekacauan, dia akan langsung membunuh pemuda berpakaian ungu itu. Ini akan seperti memukul singa di depan anjing untuk memperingatkan yang lain tentang konsekuensi menyinggung dia. Sepertinya baunya semakin buruk sekarang, kata Namong Yi sinis sambil dengan sengaja mencubit hidungnya. Saat pria parubaya berjubah perak memelototi Namong Yi dan Duan Lingtian, dia berkata untuk menghasut mereka, kalian berdua. Jika Anda berani, masuklah ke tangga gravitasi bersama saya sekarang. Akan kutunjukkan betapa mustahilnya semut sepertimu menaiki tangga gravitasi dan lolos seleksi kedua. Namong Yi langsung muram saat mendengar ini. Dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk melewati tangga gravitasi. Di dalam hatinya, dia sudah membuat persiapan mental untuk dieliminasi. Namun,
Di hadapan provokasi pria parubaya berjubah perak, dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus merespons. Pada saat ini, Duan Lingtian memandang pria parubaya berjubah perak dan bertanya, "Maksud Anda dapat melewati tangga gravitasi dan lulus seleksi kedua?" Tentu saja, pria parubaya berjubah perak itu menjawab seolah-olah itu adalah hal yang biasa. "Sepertinya kamu cukup percaya diri." Setelah lama menatap pria parubaya berjubah perak itu, Duan Lingtian terus menatap Namong Yi dan tersenyum. Karena dia sangat percaya diri, ayo bergabung dengannya di game ini. Baik, meskipun Namong Yi tidak tahu apa yang direncanakan Duan Lingtian, pada akhirnya dia tetap menyetujuinya. Menurutnya, meskipun dia tidak memiliki kekuatan untuk menaiki tangga gravitasi, tidak sulit bagi Duan Lingtian untuk menaiki tangga gravitasi dengan kekuatannya. Saat pria parubaya berjubah perak naik ke langit, dia memandang Namong Chen dan mengejek, "Namong Chen, Anda akan segera menyaksikan adegan dua rekan Anda tersingkir oleh tangga gravitasi. Hanya seekor semut yang bahkan belum melangkah ke tahap Raja Bela Diri tingkat ke-7, dan Anda masih berani menantang tangga gravitasi. Kamu benar-benar terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri." Petik 2. Duan Lingtian menyipitkan matanya dan bertanya dengan nada provokatif, "Karena kamu begitu percaya diri, apakah kamu berani bertaruh denganku?" "Taruhan apa?" Pria parubaya berjubah perak itu mendengus. "Mari kita bertaruh apakah kita bertiga dan kamu akan dapat melewati tangga gravitasi dan lulus seleksi kedua atau tidak," kata Duan Lingtian. "Bagaimana kita harus bertaruh? Bertaruh dengan apa?" Pria parubaya berjubah perak itu mencoba mempertahankan sikapnya yang mengesankan saat dia memelototi Duan Lingtian sebelum menyeringai. "Bertaruh dengan hidup kita." Ketika Duan Lingtian menyipitkan matanya bersinar dingin. "Bertaruh dengan hidup kita." Saat kata-kata ini keluar dari mulut Duan Lingtian, keributan segera pecah. Bahkan dua murid langsung Kaisar Bela Diri, Song Ting dan Zhong An, langsung mengalihkan pandangan mereka ke arah Duan Lingtian. "Menarik." Zhong An tersenyum sambil menatap Duan Lingtian dengan penuh minat. "Aku suka pria ini." Tidak seperti Zhong An, Song Ting hanya mendengus dingin. Jelas dia tahu Duan Lingtian adalah orang yang membunuh Lu Yi, adik laki-laki Lu Zong. Adapun pria parubaya berjubah perak, dia juga terkejut saat mendengar kata-kata Duan Lingtian. Setelah dia melihat mata semua orang beralih padanya, dia sadar kembali. Dia memandang Duan Lingtian dan bertanya dengan suara yang dalam, "Bagaimana Anda ingin bertaruh?" Sampai sekarang, dia masih dengan keras kepala berusaha mempertahankan sikapnya yang mengesankan. "Mari kita semua bersumpah dengan sumpah kesengsaraan, 99 kesengsaraan surgawi. Jika salah satu dari kita bertiga gagal melewati tangga gravitasi atau jika Anda berhasil melewati tangga gravitasi, hukuman kilat dari 99 kesengsaraan surgawi akan menyerang saya, sampai mati." Duan Lingtian memandang pria parubaya berjubah perak dan mengucapkan setiap kata-katanya dengan jelas, "Sebaliknya, jika kami bertiga melewati tangga gravitasi, dan Anda tidak dapat melewatinya, Anda akan dibunuh oleh sebagai gantinya hukuman kilat 99 kesengsaraan surgawi." Begitu kata-kata ini keluar dari mulut Duan Lingtian, seluruh tempat segera terdiam. Apakah pemuda berpakaian ungu ini gila? Ketika orang-orang tersentak dari keterkejutan mereka mulai saling berbisik. Mereka merasa Duan Lingtian sudah gila. Menurut Duan Lingtian, jika dia, Namong Chen atau Namong Yi, tidak melewati tangga gravitasi, dia akan mati. Bahkan jika semuanya lewat, dia juga akan mati jika pria parubaya berjubah perak itu berhasil melewati tangga. Hanya jika mereka bertiga melewati tangga gravitasi dan pria parubaya berjubah perak gagal melewatinya, pria parubaya berjubah perak akan mati. "Apakah kamu yakin ingin bertaruh seperti ini?" Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, pria parubaya berjubah perak memandang Duan Lingtian dengan mencibir dan menyeringai dingin. Menurutnya, pemuda berbaju ungu di hadapannya ini hanya menggali kuburnya sendiri. "Apakah kamu berani?" Duan Lingtian bertanya dengan acuh tak acuh. "Apakah kamu berani?" Begitu kata-kata ini keluar dari mulut Duan Lingtian, mata orang banyak beralih ke pria parubaya berjubah perak itu lagi. Dia langsung menjadi pusat perhatian lagi. "Menarik, menarik." Zhong An melontarkan senyum cemerlang. Song Ting yang berdiri di sampingnya, di sisi lain, menyipitkan matanya saat dia menatap tajam ke sosok ungu seolah-olah dia tenggelam dalam pikirannya. "Kenapa tidak?" Pria parubaya berjubah perak itu menyeringai dan berkata, "Tapi, hidupmu tidak cukup berharga untuk bertaruh denganku.
Kamu juga menghitung nyawa Namong Chen.